Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-19. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sabar dahulu, Tuan De Wilde, kata Tuan Besar dengan budi bahasa manis. Tuan jangan sekali melupakan bahwa saya adalah orang yang harus bertanggung jawab kepada company atas laba dan ruginya company di dalam pergolakan ini, ya. Oleh karena itu, janganlah Tuan heran bila bagi saya menjadi soal terutama ialah soal keuangan company. Di dalam memecahkan soal itu, tidaklah saya dapat memandang ke kanan atau ke kiri. Apalagi hal kekurangan itu tidak boleh sekali-kali saya bawa-bawa, ya. Sesakit-sakit hati Tuan terhadap bencana yang telah tumbuh atas diri almarhum Tuan Tax, ipar saya itu, tentu hati saya akan lebih sakit daripada hati Tuan, ya. Tapi sekali lagi saya katakan, yang harus saya pentingkan ialah kepentingan company, ya. Hanya jalan yang sebaik-baiknya guna melaksanakan kesentosaan company itulah yang akan saya turut. Sudah tentu besar Tuan. Keuangan company tentu akan dipentingkan. Tetapi malu dan aibnya company, tidakkah itu menjadi soal bagi Tuan? Komisaris company dibunuhnya, laskar company dihancurkannya, apa itu belum cukup? Ya, tiap-tiap peperangan itu tentu akan meminta korban, ya. Bukan di Kartasura saja kita kehilangan jiwa-jiwa yang berharga, tapi juga di mana-mana. Sebab kita memerangi orang, sedang orang itu melawan, ya. Dan dalam bencana di Kartasura itu, siapakah sebenar-benarnya yang salah? Surapatikah? Sunankah? Ataukah Tuan Tax sendiri? Tuan De Wilde tahu sendiri bahwa banyak pula suara yang mengumpat dan menyesali Tuan Tax, sebab kebijaksanaannya semacam itu telah terhapus karena nafsu. Tuan bertanya siapa yang salah? Siapa lagi selain dari budak keparat itu, ya? Tuan De Wilde, sudahlah, janganlah kita membangkit-bangkitkan batang terendam. Saya tak dapat mengumpat kepada orang yang sudah tidak ada, ya. Hanya saya ada keyakinan di negeri ini, di dalam keadaan yang serupa ini, gagah dan berani itu saja belum cukup, ya. Akan menjadi syarat-syarat buat mencapai apa yang dimaksud. Rupanya Tuan benci benar kepada Surapati, ya. Itu hak Tuan. Saya sendiri memang memandang Surapati sebagai musuh, tapi musuh harus kita perendahkan. Di dalam segala hal telah sampai jelas bahwa orang itu dapat dibawa berunding, asal ia jangan merasa bahwa ia hendak dikembalikan menjadi budak, ya. Bencana dengan kuflar sampailah cukup buat membenarkan keterangan saya ini, ya. Jika sebenarnya ia bangsat, penyamun, orang cemar yang tidak boleh dipercaya dan sebagainya itu, mustahil ia akan dapat merebut tempat yang didudukinya sekarang, ya. Mustahil pengikutnya akan bertambah-tambah sampai kepada bupati-bupati yang pada awalnya setia kepada kita, ya. Mustahil pula daerah pemerintahannya akan meluas berangsur-angsur. Tapi sementara itu, Tuan De Wilde, jangan salah paham, ya. Jangan disangka saya bersahabat dengan Surapati dan saya tidak ada ingatan hendak memeranginya.
Hanya waktunya belum datang buat melakukan peperangan dengan seorang raja yang sekuat Surapati, ya. Hal itu boleh Tuan percaya kepada kebijaksanaan saya. Memang, kata penghabisan ada di pihak Excellency. Tapi saya terpaksa memperingatkan Tuan akan bahaya yang senantiasa mengancam dari timur, ya, yang tidak dapat kita abaikan saja. Diabaikan tidak, Tuan De Wilde. Tadi saya telah berkata bahwa soal itu telah berhari-hari bersarang dalam otak saya, ya. Tapi jangan gusar, Tuan De Wilde. Jika tak ada lagi lain hal yang Tuan hendak perkatakan, saya sebetulnya dari pagi belum sarapan. Sangat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pagi ini, ya. Saya tidak akan berlama-lama mengganggu kesenangan Tuan besar, kata Adelaide De Wilde. Jika cita-cita Tuan hendak bercabak tangan dengan Surapati itu kelak telah menjadi keputusan di dalam rancangan Tuan, pastilah kita akan bertemu lagi di dalam gelanggang, ya. Dari sekarang pertimbangkan saya sendiri. Hendak saya lahirkan, Pasuruan harus kita serbu. Sehari lagi janganlah dilalaikan. Selamat makan Tuan besar. Maka keluarlah Herman De Wilde, Tuan besar, masuk ke serambi belakang, di mana Nyonya telah lama menantikan di meja makan. Sebagai penguah hatimu, karena engkau lama menanti, inilah saya membawa tanda mata, ya, kata Tuan besar sambil menyerungkan cincin. Nyonya Tuan besar terperanjat melihat berlian yang sebesar itu yang bercahaya berkilau-kilauan ketika dimain-mainkannya di sinar matahari. Maka berkatalah Nyonya Van Horn, jika ini rupanya pengupah orang yang agak lama menanti-nantikan di meja makan, sukalah aku jika engkau setiap hari kasih datang ke meja makan. Company menyiapkan laskar buat menurunkan Sunan Mas dari tahta kerajaan sambil menetapkan kebesaran Pakubuwono sebagai Sunan Mataram. Herman De Wilde yang diangkat menjadi pemimpin laskar itu telah mendapat perintah jika perlu akan menangkap Sunan Mas. Pada tanggal 4 Juli tahun 1705 berangkatlah laskar Company dengan 4 buah kapal yang membawa 1.833 orang serdadu Belanda dan 2.016 orang serdadu Jawa bersama-sama tentara yang bersenjata meriam. Jika Pakubuwono dengan pertolongan Company telah naik tahta kerajaan, maka yang lebih dahulu harus diselesaikan oleh Herman De Wilde ialah penandatanganan kontrak baru. Herman De Wilde tidak diberi kuasa meneruskan penyerbuan ke Jawa Timur meskipun ia mendesak hendak menyerang kerajaan Surapati. Sebelum berangkat, De Wilde minta dengan keras kepada Tuan besar supaya Kiai Ebun beserta kedua kawannya yang mengiringkannya jangan dilepaskan dari tahanan. Malah jika mungkin hendaklah mereka dibuang ke Sailan. Suruhan Surapati itu hendaklah tetap dalam keraguan-raguan maksud Company atas dirinya. Guna lancarnya cerita, perlu diterangkan sedikit perubahan-perubahan yang telah berlaku di Kartasura. Setelah Sri Sunan Amangkurat II menimbang datang waktunya akan memindahkan kebesaran kepada putra mahkota, yaitu Pangeran Adipati Anom, maka lebih dahulu ia menasehati putranya itu agar ia mengubah tabiatnya yang tidak berpatutan dengan kebesaran yang akan dijunjungnya. Adipati Anom memang tidak disukai oleh pembesar-pembesar keraton karena kelakuannya sangat buruk, terutama yang berhubung dengan hal perempuan. Telah banyak bilangan ayah dan suami yang disakiti hatinya oleh putra mahkota itu, tapi karena terpandang akan ayahandanya, maka kesakitan hati mereka itu tinggal disekap di dalam hati sebagai dendam saja. Selain dari itu, Sri Sunan beramanat pula agar Adipati Anom memelihara teguh tali persahabatan dengan beberapa orang pembesar, karena hanya mereka itulah yang akan dapat mengekalkannya di singgasana kerajaan. Di antara orang-orang yang harus disegani dan dihormatinya itu terutama adalah termasuk Pangeran Puger pamannya, Pangeran Cakraningrat, Dipati Sampang yang telah agak umur, dan Dipati Jayeng Rono, Bupati Surabaya.
Sewapatnya Sri Sunan maka dengan semufakat Pangeran Puger, Pangeran Cakraningrat, dan Adipati Surabaya, Adipati Anom mengangkat dirinya menjadi pengganti ayahanda. Meskipun sebagian besar dari pembesar-pembesar keraton yang lain tidak memufakati, tapi akhirnya mereka tidak keberatan lagi setelah ketiga pembesar yang tersebut menunjang dan menguatkan penobatan itu dengan sungguh-sungguh hati. Adipati Anom memakai nama Amangkurat III, tapi biasa disebut orang Mangkurat Mas atau Sunan Mas. Ini mulai tahun 1703 sampai 1704. Terhadap kepada Kompeni, Sunan Mas lebih tabah hatinya daripada ayahnya. Ia mengadakan perhubungan dengan Surapati untuk bekerja bersama-sama melawan Kompeni. Itulah sebabnya maka sesudah dinobatkan, Sunan Mas hanya memberitahu saja kepada Kompeni bahwa ia menduduki singgasana Mataram. Lain tidak. Perkara memperbaharui kontrak atau yang disebutkan utang-utang Mataram kepada Kompeni sekali-sekali tidak menjadi sebutan baginya. Yang membawa surat itu pun hanyalah biasa saja, bukanlah wakil-wakil kerajaan yang melakukan kewajiban dengan segala upacara. Kompeni menerima surat itu dengan tidak melakukan upacara pula, malahan tidak membalasnya sama sekali. Apakah sebabnya? Maka Sunan Mas sebelum memangku tahta kerajaan telah lama kurang disukai orang. Sebelum menjadi raja, Adipati Anom telah didudukan dengan Raden Ajeng Lembah, putri sulung Pangeran Puger. Akhirnya istri itu tak kuat menurutkan suaminya yang seganas itu, lalu lari kembali ke rumah orang tuanya. Adipati Anom bukan saja tidak menjemput kembali Padmi yang berkecil hati itu, tapi setelah mengangkat seorang selirnya menjadi Padmi, Raden Ajeng Lembah dituduhnya pula berzina dan disuruh bunuh oleh ayahnya sendiri. Sebab sangat taat kepada ayahanda menantu itu, Pangeran Puger memperkenankan kehendak itu, lalu menyuruh bunuh anaknya oleh sekalian adiknya sendiri. Sambil bertangisan, sekalian adik-adik itu melakukan perintah ayah, lalu dibunuhnya Raden Ajeng Lembah. Sesudah itu Adipati Anom menyuruh bunuh pula laki-laki yang dituduhnya, yaitu Raden Sukro, putra yang seorang-orangnya dari Adipati Sinderejo, Mangkubumi Kerajaan Mataram. Lama-kelamaan Pangeran Puger masih berkenan menerima kemenakan itu untuk kedua kalinya menjadi menantu, lalu didudukan dengan putrinya yang kedua, yaitu Raden Ajeng Himpunan. Putri itu pun tak kuat pula lama serumah dengan suaminya, lalu lari pula ke rumah orang tuanya. Raden Mas Suryo Kusumo, kakak Raden Ajeng Himpunan, sangat amarah kepada Adipati Anom, lalu lari keluar kota dan bermaksud hendak menyusun pemberontakan. Pada waktu itu Adipati Anom telah menjadi sunan, maka iparnya itu ditangkapnya, lalu disuruh diarak-arak di dalam keranjang di seluruh kota. Demikianlah laku Sunan Mas menyakiti hati mertua dan sekalian keluarganya, tapi Pangeran Puger masih tinggal sabar dan taat kepada rajanya. Setelah Sunan Mas sampai pula menyakiti hati Pangeran Cakraningrat, yaitu dengan laku menggagahi salah seorang selirnya, maka menyalalah api pemberontakan yang telah lama berunggun di Kartasura. Pangeran Cakraningrat tidak hendak mengampuni kesalahan itu, lalu berunding dengan Pangeran Puger, Dipati Jayangrono, dan beberapa orang pembesar keraton yang lain. Oleh karena Pangeran Puger pada awalnya masih bertangguh, berkatalah Pangeran Cakraningrat dengan pasti, "Pangeran, saya pun tidak lupa akan amanat almarhum Sunan Amangkurat, yaitu tentang perlindungan yang harus kita berikan kepada putra beliau. Akan tetapi almarhum beramanat pula bahwa adalah kewajiban yang terutama pula bagi kita buat mengekalkan pemerintahan Mataram di keluarga beliau, dan buat melindungi rakyat Mataram daripada penindasan siapapun jua. Maka oleh karena perangai Sunan Mas demikian buruknya, berdosalah kita kepada kerajaan dan rakyat Mataram bila kita membiarkannya terus-menerus memerintah. Ingatan Kakang tidak memegang teguh amanat almarhum yang berhubung dengan kekalnya pemerintahan Mataram di tangan keluarga beliau. Hanya yang buruk hendak Kakang buang, yang baik hendak Kakang naikkan. Sunan Mas harus turun dari tahta kerajaan, rakyat Mataram hendak menobatkan Pangeran Puger menggantikannya."
Dengan jalan itu, Pangeran Pugar tak dapat bertangguh lagi, lalu dipadulah mufakat. Pangeran Pugar hendak mengundurkan diri ke Semarang. Pangeran Cakraningrat hendak ke Madura, menyiapkan bala tentaranya, beserta Dipati Surabaya yang harus bersiap-siap pula. Sementara itu, pihak kompeni tidak pula bersenang diam, melainkan berdaya upaya mengapikan permusuhan antara Pangeran Pugar dan Sunan Mas. Kepada Pangeran Pugar oleh kompeni dijanjikan bantuan berupa tentara sebanyak yang dimintanya, dan dijanjikan pula akan menguatkan kedudukannya di Singgasana Mataram. Sudah tentu kedudukan Surapati di dalam bencana itu tidak dilupakan. Besar kemungkinan bahwa Surapati akan berpihak kepada Sunan Mas. Oleh karena itu, lebih dahulu Pangeran Cakraningrat mengirim utusan ke Pasuruan untuk bertanya kepada Surapati. Surapati memberi jawaban bahwa ia akan tinggal di tengah-tengah karena Mataram sedang diperebutkan oleh kedua keluarga yang sama-sama berhak. Pihak kompeni di Semarang dikepalai oleh Kapten Gopher Knoll dengan senang hati menyampaikan pesan dari Jakarta bahwa kompeni dengan sepenuh-penuh tenaga ada di pihak Pangeran Pugar. Sementara itu, makin banyak raja-raja dan bupati-bupati yang berpihak pada Pangeran Pugar, sedang di Kartasura sendiri musuh Sunan Mas makin banyak pula. Dalam tahun 1704 mereka itu mengangkat Pangeran Pugar menjadi susuhunan dengan gelar Paku Buwono. Sunan Mas meminta kepada kompeni buat menyerahkan Pangeran Pugar ke tangannya, dan sukalah Sunan Mas memperbaharui kontrak dengan mengangsur utang-utang Mataram. Namun dalam perhitungan kompeni ada lebih beruntung jika pihak Paku Buwono yang dipilih, terutama karena pengaruhnya lebih besar dari pengaruhnya Sunan Mas. Lagi pula segala kesalahannya terhadap kompeni telah diampuni, sedang semenjak itu adalah ia seolah-olah di bawah perlindungan kompeni. Sebaliknya pula, Sunan Mas adalah senantiasa waktu berterang-terang memusuhi kompeni. Kompeni bukan saja tidak menghiraukan permintaan Sunan Mas itu, tapi kedudukan Paku Buwono sebagai Sunan Mataram oleh kompeni diakui pula dengan resmi, maka Paku Buwono berkenan memperbaharui kontrak dengan kompeni. Kompeni bermufakat dengan Paku Buwono hendak menyerang Kartasura dan menangkap Sunan Mas. Namun karena laskar Paku Buwono hanya sedikit, sedang kompeni kekurangan serdadu pula, dinantikanlah ketika yang baik, yaitu sampai datang tambahan tentara dari negeri Belanda. Demikianlah keadaan politik di Kartasura ketika Tuan Besar Van Horn mengirimkan Herman de Wilde di bulan Juni tahun 1705 itu sebagai panglima perang ke Kartasura. Tentara kompeni dikumpulkan dengan tentara Paku Buwono. Sunan Mas menyediakan prajurit di daerah Ungaran 40.000 orang banyaknya, akan tetapi panglima perangnya Raden Adipati Surya Adiningrat kenyataan menjadi pengikut Paku Buwono. Sedang tentara yang 40.000 itu tidak melawan sama sekali. Oleh karena itu, Herman de Wilde bersama Paku Buwono dengan bersenang-senang dapat memasuki Kartasura. Lalu Herman de Wilde menaikkan Paku Buwono ke atas tahta kerajaan dan mengakunya sebagai Sunan Mataram. Dengan campurnya kompeni dalam perkara menobatkan Paku Buwono itu, apalagi setelah tersiar kabar bahwa kompeni akan menyertai Paku Buwono dalam perkara menurunkan Sunan Mas dari tahta kerajaan, maka pendirian Surapati menjadi sulit. Terutama ia telah berjanji kepada sahabat karib Pangeran Cakraningrat akan tinggal di tengah-tengah dalam bencana itu. Kedua, ia hanya berasa berutang budi kepada almarhum Sunan Amangkurat. Kepada almarhum ia telah berjanji akan turut memakmurkan kerajaan Mataram, melindungi rakyat Mataram, dan mengekalkan pemerintahan di tangan keturunan almarhum itu. Namun karena Surapati mengetahui pula secara apa Sunan Mas memerintah di Mataram, maka bagi Surapati tak ada sebab buat turut-turut mempertahankan hak Sunan Mas. Apalagi karena singgasana itu hendak direbut oleh Pangeran Pugar, adik kandung dari Sunan yang mangkat. Itulah sebabnya maka ia berkata hendak berdiri di tengah-tengah.
Namun setelah nyata bahwa kompeni ada campur, sedang Pangeran Pugar beserta Pangeran Cakraningrat akan bahu-membahu memerangi seorang raja yang bermusuhan dengan kompeni, maka bagi Surapati keadaan telah berubah. Tidak dapat ia membiarkan Sunan Mas menjadi tawanan kompeni dengan tidak mengulurkan tangan untuk menolongnya. Lalu berpesanlah ia ke Kartasura sambil berkata bahwa Pasuruan senantiasa akan membuka pintu untuk Sunan Mas. Maka hal itu diberitahukannya pula kepada Pangeran Cakraningrat sambil berkata bahwa Sunan Mas akan diperlindunginya di dalam kerajaannya sendiri, yaitu di Pasuruan. Sedang di Kartasura ia tak akan campur-campur. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.